Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima dari Petualang Jalang. Malam ini saya pengen mengulas kisah pendakian saya di Gunung Arjuno pada waktu tahun 2019 pada saat libur Lebaran. Jadi kisah berawal dari, jadi saya ke Arjuno itu lewat Purwosari, jalur yang tidak terlalu populer, tapi kebanyakan orang lewatnya dari jalur Tretes. Kalau Purwosari itu lebih banyak ke jalur tempat spiritual gitu, orang-orang yang ingin semedi ataupun ada kepentingan lain. Dan jalur ini sangat sakral sekali. Banyak tempat suci, banyak tempat disucikan, dan agak mistis karena bersejarah juga. Banyak peninggalan dari kerajaan Majapahit menurut literatur yang saya baca. Jadi di situ ada namanya pos sepilar atau sepiing nalar, di berupa batu yang dibentuk seperti arca gitu. Jadi perwujudannya itu seperti kayak raksasa yang membawa gada, kayak pemukul gitu, berjejer. Dan masih banyak lagi. Saya mendaki hanya berdua, saya dengan kawan saya Lukman dari Lamongan. Perjalanan saya mulai dari Semarang. Sebelum di Semarang, saya dari Jakarta menuju ke Wonosobo untuk solo hiking ke Gunung Prau. Setelah beres, saya menuju ke Semarang. Kemudian saya naik motor menuju ke Surabaya. Saya sejenak saya singgah di rumahnya sahabat saya Aan di daerah Pagesangan, belakang Masjid Al-Akbar kalau nggak salah. Kemudian paginya saya diantar oleh Aan untuk ke pasar beli logistik dan diarahkan menuju ke Pasuruan. Jam 10 pagi saya berangkat dari Surabaya menuju ke Pasuruan. Itu sampai di base camp itu pukul 1 siang, seingat saya jam 1. Dan saya lihat di base camp itu sudah ada si Lukman. Nah, kejadian anehnya adalah ketika saya pulang, saya sudah sampai turun dari Arjuno. Kemudian saya di rumah ngebuka file hasil foto di handphone, terekam video, ada suara aneh, seperti kayak suara seperti besar gitu, kayak dia kayak ngomong sesuatu gitu, cuman saya nggak tahu ngomong apa. Ada beberapa kemungkinan, mungkin itu suara yang tertangkap atau memang filenya rusak, tapi aneh aja gitu. Nanti saya kasih videonya di sela-sela video ini. Ada suara burung gagak juga, terus ada yang kayak gitu. Jadi saya naik motor. Jadi waktu saya naik motor menuju ke base camp, sebelum di base camp itu kayak ada kebun kopi kalau nggak salah. Dan itu jalanan sepi banget, Saya jalan, saking sepinya tuh saya naik motor sambil saya videoin. Saya niatnya sih untuk story nantinya, story WhatsApp untuk ngabarin temen gitu. Saya video.
nggak waktu selama di pendakian itu nggak buka video, nggak saya play sama sekali. Justru waktu turun baru saya play itu. Ini mohon maaf ya, agak berisik emang nih, area campnya rame padat, jadi seadanya dulu. Jadi pas saya play ada suara aneh, kemudian saya bertanya kepada teman saya yang peka terhadap hal-hal seperti itu, namanya Bella. Saya WhatsApp, Bel, ini abang kok ada suara aneh ya, suara apa bang? Lalu saya kirimin ke Bella, kayak gini Bel gitu. Terus kata si Bella, sekarang abang ada di mana? Abang ini Bel, abang udah turun gitu. Udah, abang di mana sekarang? Turun sekarang. Iya, abang udah turun. Dia nggak suka sama abang. Maksudnya gimana Bel? Itu abang nggak boleh ngelanjutin pendakian, kata si Bella. Loh gimana Bel, orang abang udah selesai ngedakinya, udah turun. Oh ya udah, berarti alhamdulillah abang selamat gitu. Terus kemudian selang beberapa hari saya bertanya lagi kepada teman rekan kerja saya, mohon maaf ini berisik, rekan kerja saya yang peka juga terhadap hal seperti itu. Saya tanya, ini kok ada suara kayak gini ya gitu. Apa? Oh iya, ini emang iya gitu. Itu karena kamu kurang sopan, kata beliau. Maksudnya kurang sopan? Ya kamu kan berkunjung di rumah orang, minimal kamu luk salam, kata dia. Luk salam itu permisi sebenarnya. Boleh assalamualaikum atau apalah itu, yang penting permisi, nggak usah selonong-selonong, kita harus sopan. Jadi poin yang saya tangkap itu di luar dari mistis ya, hal positifnya ya, pesan positifnya ya, nggak ada ruginya, nggak ada salahnya untuk kita menjaga kesopanan dimanapun kita berada. Toh kita bukan pemilik bumi ini, dan kita juga numpang, semua yang di bumi itu numpang, dan kita sama-sama memiliki bumi. Dan alangkah baiknya kita menjaga sopan santun, entah sesama pendaki atau sesama makhluk hidup lah. Nggak usah bikin gaduh di hutan ya, istilahnya seperti ini, kayak gini kita camping ya, nggak usah gaduh juga semuanya dari hal sesederhana itu. Karena ketawa seperti ini kan mengganggu juga sebenarnya. Ada orang yang ingin mencari ketenangan, camping, pengen bikin api unggun, tapi ternyata pas nyampe area camp gaduh. Ya apa bedanya dengan di kota gitu, kalau masih gaduh juga kan. Kita semua stres terhadap pekerjaan, kemacetan, dan apalah itu. Kita mencoba untuk keluar dari kota, kita nyari suasana baru, tapi ternyata gaduh. Dan yang pada saat saya alami itu kebetulan di gunung yang sakral juga tempatnya, Purwosari itu memang angker dan bikin bulu kuduk berdiri juga. Pada waktu pendakian kemarin saya ngecamp saya start jam 10 pagi, jam 10 sorry, saya dan Lukman nyampe base camp itu kan jam 1, kemudian kami start sekitar jam 2 siang. Nyampe pos 5 Mangkutoromo itu pukul 5 sore. Kemudian kita bikin shelter, kita diriin tenda, masak, summit attack. Pagi harinya agak males-malesan, 6:30 kita summit, nyampe puncak itu jam 1:30 siang. Dari puncak kita foto-foto cuman sebentar doang, setengah jam.
Kemudian dari puncak jam 2, puncak Ogalagil jam 2, nyampe ke Mangkutromo itu jam 5 sore. Dari Mangkutromo jam 5 sore kita tembak ke base camp. Kita jalan. Nah, di sini ada hal unik lagi. Sewaktu kita jalan turun, saya berpesan kepada Lukman, "Man, misalkan nanti udah tiba waktu maghrib, ingetin abang yang buat berhenti gitu." "Oh iya bang, siap." Nah ternyata mungkin saking fokusnya jalan, kita jalan terus tanpa memperhatikan waktu, ternyata itu udah lewat maghrib. Itu belum sampai setelah di bawah pos Eyang Semar, sebelum pos 3 pokoknya. Jadi di situ ada kayak rumah-rumah gitu untuk ritual. Koreksi kalau saya salah, mohon maaf. Mungkin untuk ritual saya nggak tahu. Sebelum di rumah itu pokoknya ada, pas di belokan ada suara kayak binatang, tapi itu bukan babi dan itu bukan suaranya aneh. Saya juga udah lupa sih, cuman aneh suaranya. Seingat saya aneh banget. Dan Lukman panik. Pada waktu itu Lukman berada di depan. Dia panik, dia agak mungkin ya dari gestur tubuhnya yang saya tangkap, mungkin dia takut atau justru waspada. Dia berhenti dan nanya, "Bang, itu suara apa?" "Kurang tahu ya man." "Ya udah waspada," gitu. Saya bawa trackball untuk jaga-jaga dan saya ngeluarin pisau. Jujur saya nggak tahu mau ngapain. Yang jelas itu bentuk kewaspadaan saya. Dan kami lewat dan suara itu hilang. Pas terus kita turun, pas sebelum setelah di pos 2 ketemu sama rombongan pendaki. Sempat saya sapa, "Kok naiknya malam?" gitu. Kata mereka, "Iya mas, biar nggak terlalu capek." "Lo emang ngaruh ya?" "Iya, soalnya kalau malam nggak ngeliat jalur," kata dia gitu. "Nggak kelihatan nanjaknya maksudnya. Kalau siang itu kelihatan nanjak dan capek," kata dia. Mungkin sugesti ya, saya juga kurang paham. Dan di situ ngobrol-ngobrol, saya dengar suara longlongan seperti serigala, saut-sautan. Dan kata para pendaki itu, "Oh iya itu biasa mas," gitu. "Itu di hutan sebelah sana." Oh gitu. Agak sempet takut juga sih, waspada lah. Kemudian kami berdua turun dan mengalami disorientasi jalur. Jadi kayak di bawah pos 2 sebelum pos 1 itu kayak ada kayak air bukan kolam renang, mungkin tempat ya kayak air gitulah. Jadi harusnya lewat situ, tapi kami berdua malah lewat sebelah kanan. Ternyata itu jalur di peta pun disilang. Pas waktu kita nggak nemu jalur lagi, ternyata pas buka peta itu buntu. Mungkin itu kebun warga atau gimana. Akhirnya kita naik lagi, baru naik ke jalur yang sebenarnya, jalur yang semestinya. Dan kita sampai base camp jam 8 malam. Kemudian saya ngabarin teman saya si Joyce dari Sidoarjo, dan kami udah menginap di rumahnya. Pagi harinya kami pulang ke rumah masing-masing. Dan pas di rumah saya sambil ngelihat file-file foto dan nemu video itu. Nanti videonya saya putar di sini. Dan kalau ada yang ngerti atau memang itu file yang rusak, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Tetap dukung saya agar channel ini tetap berkembang. Saya masih pemula, dan konten ini tetap fokus di pendakian dan eksplorasi alam lain. Saya Prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.